Halo Sobat Semansa dimanapun berada. Hari ini hari Jumat tanggal 16 Februari ya. Kita masih ada satu agenda nih. Agendanya luar biasa hari ini, yaitu podcast ya. Podcast hari ini kayaknya udah pada kenal nih kayaknya. Kalau belum kenal kita kenalan dulu yuk. Di sini ada, silakan perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Rehan dari kelas 10A. Dan hai sahabat Semansa semua, kenalkan nama saya Muhammad Desta Parigi dari kelas 11 IPA 1. Oke, hari ini kita sudah kenalan ya. Teman-teman juga pastinya ada yang sudah kenal ya, tapi ya saya juga harus memperkenalkan diri. Saya Arif Supriyadi. Di sini saya mencoba untuk memandu jalannya podcast kita pada hari ini ya, teman-teman ya. Bincangnya bincang ringan ya seputar OSIS ya kan. Ya, ini anak-anak OSIS semua nih, Sobat Semansa dimanapun berada. Ini adalah calon dan wakil ketua OSIS terpilih ya, periode 2024. Kasih dulu tepuk tangan. Oke, kayaknya tanpa berlama-lama nih, nanti ada game juga, sesi games ya, history yes, biar pada deg-degan dia nggak masalah. Boleh Pak, misteri itu Mas. Betul, kita harus ada sedikit apa gimana kata orang kalau di Kejutan. ya, kejutan ya. Ya biar nggak terlalu tegang lah, Bu Ketua sama Pak Wakil Ketua. Ya nggak Pak Kameramen. Oke. Langsung sobat ya, hari ini kita coba kulik nih apa sih yang beda nih ya dari OSIS 2024. Di sini juga ada wakilnya, ada Ibu Ketuanya, plus ada Ketua PMR ya enggak? Kan Sekaligus anggota OSIS. Anggota OSIS juga. Ini ada internal OSIS. Oke. Yang pertama dulu deh. Saya mau tanya-tanya nih. Ini kan sudah menjadi terpilih ya. Sah berarti ya? Sudah sah menjabat di pengurusan 2024. Kita mau tanya, coba sih jelaskan secara singkat kenapa OSIS itu mesti ada di sekolah. Siapa nih kira-kira dari yang mau jawab nih? Kok penting sih OSIS di sekolah itu? Memiliki berbagai macam alasan ya. Yang pertama, membantu dalam pengelolaan jenjang nanti sekolah, untuk membantu para siswa memiliki kesempatan untuk bertanggung jawab dalam tugasnya. Kemudian Ini apa kayak ekspresi diri bareng kali ya? Betul ya? OSIS juga ya? Wadah juga ya? Oke. Ada lagi Bu? sebagai sarana dalam pengembangan siswa. Oke. Meningkatkan wawasan dan juga pengetahuan siswa tersebut. Oke. Jadi dapat posisinya sebagai sarana siswa dalam dapat mengekspresikan siswa dan akan memunculkan bakat mereka. Kayak untuk menyalurkan dari pikiran kita terus disalurkan ke OSIS gitu ya. Ya, jadi OSIS bisa jadi sarana untuk Keren ya? Oke. Jadi itu fungsi OSIS di sekolah ya teman-teman ya. Jadi masuk OSIS itu bukan cuman tanda kutip ya, tukang suruh-suruh di sekolah, kemudian petugas di sekolah ya. Iya. Jadi ternyata lebih daripada itu teman-teman ya. Menjadi sebuah wadah yang penting untuk menyalurkan hobi, bakat, minat ya yang dimiliki oleh seluruh siswa barangkali ya. Oke. Ini kan baru ya. Saya juga di sini tergolong baru. Jadi boleh dong kita mau kenalan dulu lebih jauh sedikit ya tentang siapa sih? Ya, gitu ya. Apa sih dan bagaimana sih ya? Dan Oke. jelaskan gitu. Ya. Dan jelaskan ya tentang diri kamu. Oke, mau duluan Bu Ketuanya atau Pak Wakil? Boleh Vincent, boleh Vincent. Vincent boleh? Oke. boleh, kamu sama kan? Oke. Ya, berat. Langsung saja ya. Saya sebenarnya tuh pemalu Pak, kalau bisa dibilang. Tapi nggak malu-maluin kan? Nggak malu-maluin. Oh. Insya Allah nggak malu-maluin ya. Saya nggak terbuka untuk orang yang masih baru saya kenal. Jadi walaupun saya berinteraksi dengan dia, itu mencari topik. Nah, intinya sama orang baru gitu, Pak. Saya
saya susah. Saya ya. Kalau ngomong sama orang baru susah. Cari topik tuh susah pak. Oh, berarti Anda ini termasuk orang yang sedikit introvert gitu ya? Bisa dibilang begitu. Bisa lah. dibilang begitu. Bisa dibilang begitu. Tapi Ada tapinya. nggak ada tapinya. Oh iya. Kalau saya dengan teman saya yang udah berkenal lama itu saya lebih terbuka, mungkin untuk hal-hal bercanda itu sebenarnya lebih kelewatan dewasa. Oke. Terus Oh iya. Gimana tadi? Kan kita mau kenal lebih jauh ya. Gimana sih kok bisa sekolah di Semansa? Betul. Dulu SMP-nya dari mana? Terus kenapa bisa termotivasi masuk SMA? Atau yang sudah ada rencana dari SMP dulu? udah ada pak. Udah ada ya? Udah ada pak. Emang dari awal tuh pengennya masuk di SMA karena sekolahnya tuh bagus. Ya. Dekat rumahmu juga? Nah, dekat pak. Dekat. Seberapa dekatnya? 1 kiloan pak. Oh, kirain antara kita dan antara dia dan kamu. Oke, ini tadi sedikit ya. Nanti kita klik lagi kayaknya nih, Mas Rehan ini ya. Kayaknya banyak segmen kita hari ini. Oke. Berikutnya mungkin saya mau lebih dekat sama Bu Ketua. Iya. Bu Ketua, tolong perkenalkan dirimu ke sobat dulu. Saya hampir mirip Rehan, cuma Nggak ada kok miripnya, ini perempuan ini lagi. maksudnya Oh, sifat. Oke. cuma ada satu hal yang saya suka Suka tantangan. Oke, boleh juga ya. Nanti kita tantangin ya. boleh. Boleh. Jadi bagi saya tentang waktu emang dapat memiliki pikiran yang dapat berpikir kreatif, kemudian membentuk dengan yang penting. Tahan banting Pak. Saya kira hanya ember yang bisa tahan banting Pak. Ternyata dia juga tahan banting ya. Kemudian saya Suka dia. Suka Suka dia. siapa? Suka sama sahabat-sahabat Semansa gitu. tentu Hobi apa hobi? Ayo hobi. Hobinya baca buku. Aduh, baca buku ya. cerita. Baca cerita fiksi. Oh, kirain baca chat yang udah enggak di. Iya. Yang film kayak kartun anime. Suka anime juga. Halo sobat Semasa di mana ini? Ini ada wibu. Ada anime lovers nggak? Iya, ini ya. Udah belum tahu kan? Nah, ini dia sudah dibongkar. Ada lagi Bu Ketua? Saya suka minuman alpukat. Oh, alpukat. Kayak alpukat, jus Minumannya alpukat ya. Kalau Kak Igun ditambah alpukat suka nggak? Oh, Kan ada kan ada alpukat. Katanya kan ada alpukatnya. Katanya suka alpukat. Oke, tadi itu udah disinggung sedikit ya masalah apa namanya perkenalan diri. Sekarang saya mau tanya nih, kan kita nggak tahu juga nih ya teman-teman barangkali alumni dimanapun berada juga nih dari kelas mana sih? Nah, coba dari Bu Ketua dulu deh, dari kelas berapa dan dari jurusan apa, Ibu Ketua? saya dari kelas 11 dari kelas IPA 1, jurusan IPA. Kalau Rehan kelas berapa ini? Saya kelas 10A. Untuk kelas 10 itu belum ada jurusan pak. Ini berarti kombinasi ya antara ketua sama wakil ya. Kelas 11 sama 11 sama kelas 10. tapi boleh nanya kalau termotivasi bisa masuk IPA itu gimana? itu dari abang saya dulu. Dulu kan SMA di sini. Saya ikut beberapa, terus sesuai juga kemauan saya. Termotivasi Dari abangnya. abangnya. Oke. Bisa dikatakan mengikuti jejak abangnya. Kalau Rehan nanti kan udah ini kelas 10 ya? Udah menulis penjurusan barangkali? Udah pak. Udah. Kamu rencana masuk mana nih Rehan? Insya Allah saya masuk IPA. Masuk IPA. Oke, berarti ada satu jurusannya. Satu ya.
kita doakan semua nih. Oh teman-teman, sorry, ini masih ada satu nih yang kita tanya nih. Ini dari kelas berapa sih dan dari mana sih sebenarnya? Kebetulan saya sama kayak Bu Ketu. Oh. Kelasnya satu kelas. Satu kelas ya? Iya, Kelas sekelas. 11 IPA 1. Oh jadi sobat semansa ternyata DT sudah kenal, cuman lupa pura-pura tidak kenal. Gak apa-apa deh, sobat semansa dimanapun berada ya. Kita lanjut ke topik berikutnya sepertinya ya teman-teman ya. Tadi sudah perkenalan diri, kemudian latar belakangnya juga sudah, jabatan di OSIS juga sudah ya. Kayaknya sekarang kita masuk sedikit ya. Tadi landasan untuk masuk pertama di penjurusan ya. Sekarang alasan terbesar apa kok bisa berani-beraninya nih mencalonkan diri jadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Sedangkan kerja OSIS tuh banyak. Iya betul sekali. Belum bikin proposal, nguruskan orang. Kan saya suka tantangan nih. Oh iya, tadi betul ya. Oke, Jadi masuk Pak. tantangan. di pos pula nih, ya ada kegiatan pemberian OSIS. Nekat lah buat ikut kan. Iya, mau ikut. Terus keterima kan, kepilih. Aku pilih. Padahal nggak ekspektasi kepilih. Kamu berarti mikirnya jangan saya nggak Oh, pilih. jadi gini Pak, sistemnya tuh kalah, alhamdulillah, menang ya udah. Oh gitu. Gitu, Pak. Karena dia nggak ada ekspektasi untuk Kebalik, menang. kalah ya udah, menang alhamdulillah. Oh iya, balik. Dua itu berarti ya. Ya. Menang ya udah jadinya aja lah gitu ya. Tapi sekarang gimana? Oh sekarang menikmati aja. Menikmati. Oke, enjoy berarti jadi ketua. Enjoy. Pantas nggak ada raut-raut ya. Tahu sedih gitu ya Pak. Iya. Kalau si Rehan gimana? Kok kamu bisa nyemplung ke OSIS? Nah, sama kok bisa berpasangan gitu. Kok bisa ketemu gitu ya? Padahal kan kelas 11 sama kelas 10. Aku udah janjian nih malam Nah. gitu. Sebenarnya Gak kenal Nggak sebelumnya? kenal, Pak. nggak tahu. Gimana jadi? Saya tuh dipilih, kalau bisa dibilang masuk OSIS tuh nggak niat dari hati, Pak. Oh, termasuk kayak paksaan gitu ya. Awalnya itu dipaksa satu kelas karena nggak, waktu tuh nggak ada yang mau. Terus saya tuh nggak bilang iya, tiba-tiba ditulis nama saya. Ya udah saya naik ke atas kan. Terus setelah lama nih ikut wawancara, sekali ikut udah ada pasangannya kan ya Kak Riana. Terus mulai dari situ saya dapat motivasi, mungkin udah saatnya saya berubah dari orang yang dulunya susah ngomong. Nah sekarang alhamdulillah sudah berani. Harus banyak omong berarti ya. Oh enggak. Saya kira tadi pertama mau berubah jadi singa gitu. Sudah memunculkan Nah, taringnya gitu. Jadi itu ya alasan mendasar kalian ya. Tapi memang sebelumnya nggak kenal ya. Oke, kenapa nggak kenalan dulu? Udah. Kok bisa jadi kok bisa jadi pasangan gitu loh? Iya. Kayak saya penasaran. Waktu terus Kak Riana termasuk 3 besar Hah? dengan nilai tertinggi. Terus Jangan halo sobat semansa ini loh juga tertinggi ya. Peringkat tertinggi. Itu peringkat tertingginya dapat dari penilaian apa, Pak? Oh, saat itu ada sesi wawancara dari juri, ada yang nilai itu terus isi dan yang sampai Oh iya, pas kemarin pas lagi sulit-sulitnya belajar malah dia melarikan diri. Oh, Katanya alasannya untuk mau wawancara kan. teman-teman ya. Ya jangan kasih tahu kode kelasnya. Itu tadi ya alasannya ya. Udah ngomong berarti ya. Tahu sama tahu aja. Berarti lewat rankingan dapatlah Kak Riana ini dipasangkan ke Rehan. Awalnya ke kamu langsung. enggak, jadi kan disuruh mau pilih yang mana. Kamu mau pilih yang mana? Yang suruh milih siapa? Saya kan Riana. ada yang nyuruh tuh Ah. juri kan, jadi yang peringkat pertama dulu yang milih. Oh, Nah, mereka udah milih nih. Terus saya yang kemudian. Cuma kan ada guru tuh bilang harus sepasang gitu kan. Oh. Padahal kan soalnya udah pas. Iya. Yang ketua tuh ada yang 2 calon laki-laki, satu saya milih perempuan. Terus yang jadi anggota yang juga pas juga ada 1 laki-laki 2 perempuan. Nah, jadi Kayaknya ada yang sepasang. sedikit menyombongkan diri ini. Ke bawah katanya, Pak. Maksudnya kan ke bawah. Oh iya. Nah, jadi ya udah saya pilih Rehan.
you are the chosen. Ya, nggak balik biasa. Kamu nolak nggak awalnya pas dipilih? Enggak pak. Nggak, langsung iya gitu ya? Nah, Begitu lihat looknya Kariana gitu kan? Oh. Oke gitu ya? Nggak? Atau kamu, udahlah, pasrah aja lah gitu ya? itu loh pak. Gitu ya? Oh gitu ya teman-teman ya? Mas Rehan ini, Mas ke Bang atau? Apa tuh? Oh, mbak yang ini. Mbak Oh, iya. ini ya? Anda boleh tahu sukunya atau suku ibu? Suku Melayu. Asli Oh, sini ya? asli Melayu. Wah. Halo sobat semua. Nah, ini ada anak orang Melayu. Betul, Ah. saya juga anak orang Melayu ya. Iya. Jadi abang-abang ini asli sini ya. Saya lanjut lagi ya. Tadi tuh ternyata Bang Rehan ini dipilih oleh Mbak Riana ya untuk menjadi tandemnya sebagai wakil OSIS ya. Dan tadi disampaikan oleh Mas Rehan tadi menyetujui ya. Setelah itu apa yang terjadi? Apakah ada timbul apa kok dia banget gitu ya? Nah, Ada mungkin seperti itu ya? kayak apa kok Penyesalan. tiba-tiba Mbak Riana bisa milih saya gitu. Gimana? Nggak Ada? Nggak ada ya? Nggak ada maksud pak. Langsung kampanye gitu. Langsung bahas visi misi. Jadi, Nah, jadi pak. berarti memang cocok ya ini ya. Iya. Saling Melengkapi. gitu ya sama saya. Terkadang apa namanya pilihan tuh selalu ada, tapi kita harus cari dulu ya. Nah inilah contohnya ya, saling melengkapi. Ada hitam, ada putih. Hitam, putih. Ya. Oh, nggak usah pak. Apa nih? Jadi itu ya teman-teman ya, sobat semansa dimanapun berada, alasan tadi mengapa mereka ini berpasangan dan menjadi ketua dan wakil ketua OSIS ya. Kan katanya abang nih orang Melayu kan? Kalau orang Melayu tuh identiknya sama pantun ya pak? Pantun ya? Nah, Oh boleh. kira-kira bisa pantun nggak? Nggak bisa. Aduh, ini sih kayaknya Melayu campuran. Pantun yang paling singkat. Paling singkat kan? Jalan-jalan ke. Gitu ya. Ayo, guys. Nggak bisa pak. Jadi, Pak. Aduh. Bisa pak. Jadi ini ya, guys ya perlu diasah ini kayaknya ya, pantun kita ya. Mas Rehan kayaknya, Mas Rehan apa tadi? Bang Rehan ya, Akang Rehan atau Bang Rehan ya kan? Kita tadi nyetek sedikit aja ya, pantun ya kan? Ternyata belum menyiapkan. Nggak apa-apa ya. Kita lanjut aja deh ke segmen berikutnya, yaitu ada hal apa sih yang kamu lakukan pertama kali ketika terpilih menjadi OSIS? Sama yang mau jawab nih? Oh, tunjukkan lagi, nggak pinsut lagi gitu. Lagi pak. Ayo. Hal pertama ya dilakukan OSIS untuk pertama kali itu apel pagi pak. Apel pagi. Apel pagi. Itu kalian nyiapin ya? Nah, siapkan barisan, Yang barisan. sediakan sound system. Bawa sendiri. Nah, gitu. Oke. Ada anggota bidangnya. Oh, ada anggota bidangnya. Oh, bukan kalian berdua ya? Bukan. Jangan sampai kalian Tapi yang kelemahan. mengarahkan ini yang menyiapkan. Kayak enak ya jadi ketua pak, yang ngarah-ngarah gitu ya. Gitu ya. Nyuruh-nyuruh. Itu gimana pertama kali pas nyuruh-nyuruh orang tuh? Seru gak ya? Asik atau nyuruh-nyuruh orang? Nggak enak sih pak Nggak enak. awalnya pak. Enak awal. Mungkin saya masih kelas 10, jadi banyak yang nggak mau mendengarkan saya pak. Oh, itu tantangan ya. Tantangan buat saya pak. Ini seru ya. Dia suka tantangan. Dia suka tantangan ya. Saling melengkapi. Iya. Satu tidak suka tantangan, satu suka tantangan. Oke, tadi apel upacara itu ya. Apel pertama ya. Bener ada lagi nggak? Oh, nah, kalau apel upacara kan otomatis menyiapkan berapa banyak siswa sini pak? 500 lebih. 500-an. 500-an. Kira-kira ada yang nggak mau dengar ya mau lihat? Pasti. Pasti ada. Pasti ada ya. Itu gimana tuh? Kalau udah kayak gitu. Harus kayak gitu. Mereka gitu ya. Kita keluar sih, lalu keluarga kuliah OSIS. Oh, ada senjata ya pak rupanya. Kuliah OSIS. Itu pamungkasnya ya. Sirus pamungkas. Ya. Beres habis itu. Kalau Ya? boleh tahu, Beres, Mina Pak. OSISnya siapa? Oh, Bu Ika ya? Oh, bisa. Oh, bisa. Nah, sobat semansa Bu Ika ya. Nah, Bu Ika. Termasuk macan Asia pak orang. Macan Asia. Oh, macan Asia. Tapi harimau sih. Oh, harimau. Bu, Riana mau bilang Ya, itu ya, harimau. Oke, tadi udah ada sedikit agenda ya enggak? Apel upacara, kemudian
apalagi sih kegiatan selain nyiapin apel kalau boleh tahu nih, kegiatan terberat kemarin tuh? Iya, kemarin kan kita datang sama peringatan Islam Village. Nah, jadi kami buka program pengumuman diskusi. Jadi setiap kelas membuat suatu poster bertema Islam Village. Terus kemudian dikirim ke juri, kita akan menilai. Caranya secara online. Online ya? Iya, mereka mengupload ke Instagram resmi masing-masing. Sudah ke sana berarti ya? Sudah. Oke, berarti tinggal Tinggal pemberian penghargaan. penghargaan, pengumumannya ya? Iya. Sudah ada juara 1, 2, 3 berarti ya? Sudah diterima. Pantengin seluruh medsos kita ya. Jangan lupa yang like, comment, subscribe dan follow IG kita ya. Nah, IG. Semuanya di follow. Wajib ya? Wajib. 500 dalam 1 hari. Wah. Woi. Oke, berikutnya agenda tadi udah ya. Apalagi agenda terdekat? Terdekat untuk bulan Maret. Maret ya? Ya. Boleh di-spill apa? Berhubungan dengan apa itu? Ayo kegiatannya? bocoran sedikit nih kira. Bulan puasa. Bulan puasa ya? Ya. Jadi ada Siap-siap. perlombaan dan buka puasa bersama. Lombanya lomba makan kerupuk bulan puasa. Enggak. Apa ya? Oh, ada deh ya? Ada Ada deh ya. Pantengin terus ya guys ya. Kalau orangnya nggak puasa gimana? Mau buka puasa? Oh, itu Suapin deh. Oke, berikutnya tadi udah ya 2 agenda kita. Kemudian pertanyaan lanjutannya ada 3 kegiatan prioritas menurut kamu di pengurus OSIS. Apa sih 3 kegiatan yang utama nih di kepengurusan OSIS kalau boleh tahu? Ada nggak agenda yang harus dikejar ya? Oh, agenda yang kayak keseharian gitu ya. Pak? Ya, lingkungan sih kayak Lingkungan. ada jadi ada setiap posisi sekolah ada sebagai koordinator. Dia ada bagiannya koordinator lingkungan pada jadi difokuskan untuk pelajaran itu tetap rapi. tetap rapi ya. Ya. Bisa untuk jalur baris berbaris berarti ya, nggak rapi ya. Berarti nggak heran ya sobat semansa dimanapun berada ya, kalau dari mic itu keluar plat nomor ini Nah. gitu ya. Wah, itu berarti sudah ada petugasnya Iya, ada. dari OSIS juga. Iya. Kira-kira petugas parkir itu 2000 nggak? Bayar nggak sih kalau Oh. parkir di semansa ini kan? Nggak ada. Nggak ada. Oh, nggak ada. Gratis. Gratis ya. Boleh parkir di depan kelas nggak? Enggak. Nggak boleh. Sudah ada tempatnya. Ada tempatnya jadi disiapkan. Kalau kelas 10 di mana? kelas 10 di sana. Di dekat Ada sekolah depan- kelasnya? Oh iya, di depan. Iya, Di depan ruang kelas berarti ya? Atau lapangan? di lapangan. Di lapangannya. Kelas 11 Terus juga gabung dong. gabung sama kelas 10. Kelas 12-nya Terus di bawah di bawah. yang beratap. Beratnya Oh, beratap ya. berarti yang pas 12 sedikit IT ya, Pak. Berarti semakin naik level semakin VIP ya. Wah. VIP. Itu sobat sama saya alasan mengapa tempat parkirnya berbeda. Oke. Kemudian itu baru 1 ya. Yang kedua agendanya apa? Iya. Kegiatannya apa yang harus dikejar nih untuk pengurus OSIS tahun ini? Coba barangkali Mungkin kayak event-event besar. Event-event besar di SMA biasanya apa? Kelas meet? Hah? Kemudian kayak ada Oh, sempatnya dia. Dia kan pemuda. Oh, sempat nih. Ah, Kayaknya itu ya berarti ya 3 agenda apa namanya harus dikejar lah ya. Berarti berhubungan sama lingkungan, ya kan? Berhubungan sama apa lagi? Event-event sama prestasi barangkali ya. Prestasi ya. Oke. Kayaknya kemarin ada 1 orang tuh ya yang kelas berapa? Kelas 11 yang ikut seleksi apa namanya? Basket. Apa kemarin namanya ya? Si Diki ya kali ya? Diki kalau nggak salah itu juga OSIS juga ya? Ada program? Enggak ya? Oh berarti bukan OSIS dia ya? Oke, baik. Itu beberapa program ya teman-teman ya. Jadi masuk OSIS itu nggak cuma kamu jadi pengurus ya kayak ketua dan wakil ketua, tapi mereka juga merencanakan, ya kan? Kegiatan juga mereka yang desain, ya kan? Mereka juga yang mencari apa namanya? info. Panitia info juga ya kan. Nah itu bagus juga ya. Mengapa OSIS itu juga dilatih ya kan. Sekarang yang tadinya nggak bisa ngomong sekarang jadi bisa ngomong ya. Nah kemudian nih tadi udah ada 3 program prioritas. Sekarang saya mau tanya
ke visi misi nih kita. Ya. Iya. Visi misi. Kira-kira masih ingat nggak sih? Yuk sobat semansa kita tes visi misinya. Ayo. Visinya siapa dulu nih? Ayo, atau misinya mau satu-satu? Kayaknya rebutan mana yang paling Iya. pendek gitu Pak, Heeh. biar enak ingatnya. Iya. Ya, visi kami itu adalah menjadikan OSIS sebagai sarana efektif dan efisien dalam mengasah potensi siswa, kreativitas, dan sikap yang didasarkan pada nilai Pancasila. Kami juga mendorong partisipasi aktif siswa dalam setiap kegiatan positif untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan siswa dengan menekankan kolaborasi antar grup. Visinya ya tadi ya. Lumayan juga panjang Lumayan ya. Oh ini kenapa mereka dipilih? Oh. Kayaknya seru. Berikutnya berarti misi ya. Misinya siapa nih? Misinya Ria. sih. Ya apa-apa. Aduh. Boleh. Boleh. Yang pertama mendorong siswa berpartisipasi dalam kegiatan ekskul. Kemudian yang kedua mendorong siswa untuk memiliki kedisiplinan. Yang ketiga menciptakan lingkungan yang asli. Yang keempat mendorong siswa untuk membangun produktivitas dalam Berarti ada berapa tadi itu? 4 ya. Misi yang ke berapa ya? 4 betul. Yang terakhir. Berarti itu ada kesinambungan udah dijalankan mereka ya Pak. Tentang lingkungan kan salah. Iya berarti sudah masuk programnya ya. Ah. Oke. Berarti masih ada beberapa program yang harus mereka tuntaskan ya kan di pengurusan ini. Kemudian yang berikutnya nih kalau kita boleh tahu tentang ini kan kita baru selesai gawai nasional ya kan. Iya. Ada pemilihan umum ya kan. Kalian juga duduk di sini menjabat sebagai OSIS juga dipilih ya kan. Kita mau tahu nih teman-teman seputar kepemimpinan ya. Apa sih kalau kita boleh mau tahu nih, ada pemimpin yang otoriter ya kan, ada pemimpin yang demokrasi ya. Kita pengen tahu nih dari dua sudut pandang nih, apa sih yang dimaksud otoriter sama yang demokrasi? Ya boleh. kepemimpinan yang otoriter itu kayak pemimpin yang tidak mau mendengar pendapat dari orang lain. Dia memilih keputusannya sendiri. Kalau harus seperti itu berarti ya. Iya, Termasuk kayak tidak keras mau kepala gitu. mendengar masukan dari Mengikutkan orang lain. keegoisan dia. Egonya. Nah, itu. Pemimpin ya egois tapi. Kemudian kalau yang demokrasi dia mau mendengarkan masukan dari orang lain. Jadi tidak hanya mendengar dari dirinya, tapi juga dari orang lain juga. Oke, jadi ini apa namanya mereka sudah paham lah ya antara otoriter dan demokrasi. Kalau kalian gimana kalau sama tandemnya? Ada yang ketiga enggak? Kayak dia nih kayak egois gitu. Ada nggak pikiran? Segawai ini Nggak segawai ini ada. nggak ada Saya ya? ikut aja. Ikut aja ya. Oh. Berarti Berarti kalau Riana bawa parit, Rehan juga bawa parit Pak. Jangan. dia bikinkan Ikut jembatannya. ya? Dia Oh. bikinkan jembatannya. Oh iya, sama melengkapi ya. benar. Iya, saling melengkapi, ya kan? Oke. Berikutnya nih, tadi sudah kita klik sedikit ya teman-teman ya, sobat semansa ya, tentang kepemimpinan. Semoga kepemimpinan OSIS tahun ini demokrasi yang demokrasi terpimpin ya kan. Nah, kemudian kalau kan sekarang sudah menjabat jadi OSIS nih, kalau ada temenmu yang di kepengurusan OSIS tapi susah diatur nih, ada dong. Ada dong pasti ya. Kemungkinan kebetulan saya dulu alumni OSIS juga. Iya. OSIS 2023 Pak. Itu banyak sekali yang tidak bisa. Oh, Cukup tahu aja. Nah, kita spill ternyata terbongkar juga ya teman-teman ya. Gimana tadi Pasti banyak kan yang tidak mau mendengarkan omong ketua gitu. Nah, respon kalian kayak mana gitu? Oh, respon. Kayak gimana sih paling ditandai? Tandai. mungkin ajak berkomunikasi dulu. Ini kenapa sih nggak mau sama kamu misalkan berkomunikasi lah. Terus dengar juga ada masukan mereka gimana gitu sih. Kalau Saya dibilang maunya gimana? Saya sih pasti bilang Pak, masa kerja nggak gaji gitu ya. Waduh, Iya. gitu ya. Nah, kalau jawabannya seperti itu gimana? Nah, Kalau teman kayak gitu. sih
Nah, Ikhlas ya. saya ikhlas. Jadi kembalikan ke tujuan awal waktu tadi ya, berkecimpung di organisasi ya, apa alasan dan tujuannya ke depan kan gitu ya. Oke. Kemudian ini kan ada yang alumni 2003 nih ya. 2003. 2000 Nah, sorry. wah. Sorry. 2003 Iya. kebetulan saya belum lahir, Pak. Jauh banget saya. Ada alumni OSIS 2023 nih. Sudut pandang atau OSIS melihat atau pernah dulu menjadi kebagian OSIS 2003? Belum. Berarti memang terjun pertama ya. Melihat OSIS tahun lalu gitu ya. Gimana kalau melihat OSIS tahun lalu? Ada menjadi Ngomong macam-macam tentang OSIS ini mayang ya. Pokoknya harus ngomong yang bagus-bagus gitu. apakah ada yang ditiru ataukah ada jadi inspirasi atau seperti apa bisa diterapkan di OSIS tahun ini? Inspirasi dari programnya sih Programnya? kayak, ya lebih kayak inovasi terus kreatif juga jadi ingin mengikuti mempunyai event-event. Berarti kalau yang sudah bagus ya kita harus dukung terus ya. Berarti kalau yang masih ada kurang-kurang ya tahun yang sekarang berarti ya melengkapi gimana caranya. Biasanya kalau di sekolah itu kan susahnya menyatukan yang susah ya. Jadi apa resepnya gitu kan yang bisa untuk menyatukan. Oke, itu tadi dua pertanyaan yang kita lewati di segmen ini. Mungkin tambah satu lagi ya. Coba si Haji deh nanyain satu lagi nih Haji. Kita juga punya kesempatan ya teman-teman. Terus bagaimana meyakinkan seluruh keluarga sekolah untuk mendukung program OSIS? Biasanya kan ada yang udah sinkron gitu sama program OSIS. Jadi yang pertama pasti menjelaskan maksud dan tujuan dari program OSIS. Jadi mereka harus paham. Jika penjelasannya kurang kita kayak beri contoh konkret. Bisa program kita Programnya apa? program itu pengembangan hormat dan bakat. Jadi kayak dibuat sebagai jadi OSIS menyediakan suatu kegiatan pertunjukan atau perlombaan sebagai bidang untuk membentuk kepribadian siswa dan siswa seperti kayak seni, kemudian dari program tersebut dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa. Lumayan ya, Pak. Berarti lumayan keras juga nih mereka ya. Bagaimana untuk menghimpun ke apa namanya? Ya, keadaan untuk berpartisipasi dalam seluruh agenda yang direncanakan. Ya. Kan nggak lucu ya, kita udah bikin kegiatan capek-capek, begitu mau hari H ternyata nggak ada pesertanya, ya kan? Contohnya kemarin yang paling dekat tuh ya apa ya? Yang lomba desain itu ya. Ternyata semua kelas berpartisipasi. Oh, terima kasih ya semua warga Semansa beliau sudah berpartisipasi ya. Mungkin ada lagi kiat-kiat yang lain atau cara-cara lain Rehan untuk merangkul kelas 10 misalkan. Gimana sih yang susah-susah tuh? Misalkan yang acut-acut sama kegiatanmu gitu loh. Ada nggak? Bagaimana agar mereka tuh mau ikut gitu? Apakah dikasih Di- pelajaran, denda itu? Ada? Sejauh ini gimana Rehan? Ya, Atau diajak ngomong nyantai mana gitu? Nggak ada sih, Pak. Nggak ada. Mungkin untuk pertama saya ngajak teman-teman saya yang lebih dekat dulu ikuti kegiatan kegiatan apa tuh? Kegiatan yang ini ya. partisipasi dalam kegiatan lah. Berarti yang terdekat dulu deh. Dari mulut ke mulut barangkali ya. Bahaya, Pak, sebenarnya. Iya, mulut. Oh iya. Kalau Akhirnya mulut yang di sini nyampaikan A, terus yang di sini nyampaikannya B gitu. kayak bikin itu sayur. Oh. Kurang garam tambah garam. Iya. Ternyata garamnya ditambahin lebih. Ya Aduh. kan? Aduh. Jadi mungkin lebih ke komunikasi barangkali ya untuk bisa merangkul dari kelas 10, 11 sampai kelas 12 ya kan. Kalau kelas 12 gimana? Cara mereka untuk bisa ikut partisipasi. Apa punya kenalan di kelas 12 barangkali? Sedikit sih paling kalau Kakak Saya juga Bantara. anggota Bantara. Oh, Bantara juga ya? Bantara juga. Berarti adalah sedikit jalurnya ya dari mereka juga bantu untuk mensukseskan kegiatan OSIS. Oke, sobat Semansa, ini tadi beberapa pertanyaan ya terkait OSIS. Nah,
supaya nggak tegang nih. Kita mau saya mau kasih Tantangan nggak? truth or dare. Oh, kirain tantangan, soalnya dia nih suka tantangan tadi ya. Ini suka tantangan ya? Oke. Gini teman-teman, segmen ini coba kita asah sedikit deh ya. Kita asah sedikit. Kita ada namanya truth or dare. Truth itu berarti Anda harus jujur. Kalau dare berarti Anda challenge ya. Oke, siap ya? Mau truth or dare dulu? Ya, Anda? saya. Dare lah ya. Oke, dare tantangan yang simpel aja deh. Kak Diana sudah kelas 11, Raihan sudah kelas 10 mau naik kelas 11. Coba deh sebutin 2 guru deh yang punya awalan huruf A. Ayo, A. Satu lagi. Satu lagi. Siapa ya? Ini ada hukumannya loh. Ada. Kalau nggak bisa loh. Belum kenal semua sih guru. Belum kenal. Oh parah sih Pak ini. Parah sih. Murid Ayo. paling parah sih. Cluenya apa? Ada nama beliau. Tugas perpustakaan. Oke, kita beri aplaus ya. Akhirnya tidak jadi di rumah ya. Sekarang berarti tadi sudah dare, berarti sekarang truth ya. Truth. Oke, ini Anda harus jujur ya, teman-teman ya. Truth ini coba saya kasih pertanyaan. Sebutkan 3 kata untuk OSIS kepengurusan kalian. 3 kata. Yuk dari Rehana dulu. Ya. Jujur ya. Jujur. Harus jujur. 1. Inspiratif. Inspiratif. Wih. Nomor 2. Dewa. Dua, Ayo. 2. Waktu berjalan ya. Visioner. Oke, visioner. Yang ketiga. Pemimpinan, karena ada sebagian banyak yang punya pemimpinan. Banyak pemimpinnya ya. Oke, banyak pemimpin. Oke, kita beri aplaus dulu ya. Boleh. Sekarang untuk Rehan, 3 kata untuk OSIS kepengurusan kalian. Jujur. Ayo ya. 1, 2, 3, 4. Jar. Apa Rehan? Waktu terus berjalan ya. 3 kata. Cool, khas, keren. Apa? Ngikut aja. Ngikut aja 2 kata. Satu lagi dong. Ayo. Apa? Iya. Apa? Berpikir. Berpikir. Oke, 3 sudah katanya ya. Ngikut aja berpikir. Kita beri aplaus ya. Oke, teman-teman, sobat semasa dimanapun berada, sekarang juga sudah larut kayaknya ya. Kita sudah dapat semua, termasuk perkenalan juga, visi misi juga, kegiatan OSIS ya. Kemudian juga ada Bang Ezi juga di sini yang menemani saya di podcast edisi Bincang OSIS pada hari ini ya. Jadi teman-teman dimanapun berada, kita coba selalu dukung kegiatan OSIS. Apa jargon OSIS tahun ini? Ada nggak jargonnya? Belum ada. Nanti dibuat dong ya. OSIS 2024. Gitu ya. Ya. Oke. Oke, sobat semasa dimanapun berada, mungkin ada pesan-pesan dari Ayo. siswa-siswi dari pengurusan OSIS tahun ini. Silakan. Pendek, jelas saja. Buat anggota OSIS yang menonton, misalnya Hmm? tetap semangat dan kalian memiliki peran penting dalam OSIS ini. Jadi rangkullah seluruh warga, Rangkel kan Bu. rangkul semua. Oke, kita beri aplaus ya. Oke, dari wakilnya, kalau Pesan dan kesan. Kesan dan pesan, pesan kali belum kali ya. Kesan 2004 deh pengurusan ini. Saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik. Berarti kayak gini, yang satu kerja, yang lain sama gitu? Atau semuanya kerja sama? Semua kerja. Semua kerja. Oh, Saya iya. kira tadi yang ini kerja, yang ini sama semua gitu Pak. Aduh. Berikutnya, ada lagi? Semansa ke depannya mau dibawa ke arah mana?
lebih baik. Cara lebih baik. Oh, kita beri applause deh ya. Oke, Sobat Semasa. Luar biasa sekali ya, kita punya ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang saling melengkapi dimanapun mereka berada. Contohnya tadi ya, ada visi misi, kemudian kegiatan, kemudian keseharian. Nanti keseharian barangkali di next podcast ya. Dimanapun berada, Sobat Semansa, mungkin ini terakhir kalinya kita di episode kali ini ya. Dukung terus Semansa tercinta ya, majukan terus pendidikan di Kota Meliau. Semangat untuk generasi penerus bangsa, selamat untuk menuju Indonesia Emas. Sobat Semansa dimanapun berada, terima kasih, bye bye. Tunggu dulu, jangan lupa subscribe, like dan komen. Ya, oke.